Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, bid'ah hasanah, sesuatu yang baru dalam ibadah yang dikategorikan baik. Inilah sobat-sobat dalil yang dipakai oleh pelaku bid'ah untuk tetap melakukan perbuatan bid'ahnya, amalan bid'ahnya, dikarenakan mereka berpemahaman adanya bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah ini mereka sandarkan kepada Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah mahmudah dan ada bid'ah majmumah. Dan sebagai contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mempersatukan umat Islam ketika sholat tarawih dalam satu jamaah dan diimami oleh satu orang imam. Sobat-sobat, sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali bahwa yang dilakukan Umar bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi, tetapi yang dilakukan Umar adalah bid'ah secara bahasa, sobat-sobat. Tetapi pelaku bid'ah selalu menolak, selalu tidak menerima penjelasan mengenai bahwa apa yang dilakukan Khalifah Umar bukan bid'ah. Karena sholat tarawih kan memang sudah ada di zaman Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan tarawih berjamaah. Nah, namun sobat-sobat, mereka tetap ngeyel, mereka tetap menentang penjelasan ini. Mereka tetap menolak. Mungkin dikarenakan yang memberi penjelasan mengenai ini adalah yang mereka anggap sebagai orang-orang di luar golongan mereka, yang mereka anggap orang-orang yang bukan orang-orang aswaja, sobat-sobat. Dan mereka selalu mengatakan orang-orang yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu tidak ada adalah Wahabi. Nah, sobat-sobat, tetapi bagaimana kalau yang mengatakan bid'ah hasanah itu tidak ada adalah dari golongan mereka, dari kiai mereka? Apakah mereka akan menolak juga? Atau bagaimana tanggapan mereka? Sobat-sobat, seorang kiai haji yang bernama Mahrus Ali sudah membantah masalah tahlilan. Nah, kali ini sobat-sobat, seorang kiai dari kelompok mereka, dari golongan mereka,
memberi penjelasan ya dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau mengenai bid'ah hasanah. Dan kesimpulannya, Kiai ini mengatakan bid'ah hasanah tidak ada. Nah, bagaimana tuh? Ya, para pelaku bid'ah yang meyakini, yang memahami ada bid'ah hasanah. Ternyata kiainya sendiri mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Oh, baiklah. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan, sama-sama simak bagaimana penjelasan kiai tersebut mengenai bahwa bid'ah hasanah tidak ada. Kiai dan NU sendiri yang berbicara, yang menjelaskan terkait dengan bid'ah hasanah. Cuma satu pertanyaan saja, bagaimana menurut jenengan mengenai sebagian pendapat para ulama mengenai bid'ah hasanah, bid'ah yang sebagian banyak orang baik gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasanya sudah kacau. Bid'ah hasanah sama dengan Islam liberal, sama. Islam itu aslama yuslimu islaman al-ki'inqiyat wal hudu, tunduk total kepada Allah. Liberal bebas, kok ada tunduk bebas? Kan tidak bisa, tidak nyambung. Bid'ah ini adalah di luar syariat, melanggar syariat yang tidak pernah diajarkan Nabi, namanya bid'ah. Kok hasanah? Kan repot nih kan? Tak bisa nih Kak. Maka tidak ada sebenarnya bid'ah hasanah. Namun definisi tentang bid'ah ini yang harus diluruskan. Yang harus diluruskan ini definisi tentang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang, usikum bitaqwallahi wa ta'ah, seterusnya. Kemudian diakhiri dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Ini akar daripada nanti bisa mengenal tentang bid'ah. Alaikum bisunnati, sunnah di sini dalam pengertian amalan, karena sunnah artinya ada 5. Ada sunnah ini syariat, kajian sunnah, pondok syariat. Yang kedua, sunnah dalam pengertian amalan, alaikum bisunnati, man sanna sunnatan, ini amalan. Kemudian yang ketiga, sunnah, hukum sunnah dalam hukum, kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah yang ketiga adalah hadis, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktu bihima kitaballah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan 2 pusaka, kau tidak akan pernah tersesat selama berpedomannya 2 ini, Alkitab, Al-Quran, was sunnah, ini sunnah hadis. Yang keempat, sunnatullah, hukum tetap yang terjadi di alam. Sekarang alaikum bisunnati ini, kau harus fanatik kepada amalanku dan amalan khalifah. Ini amalan syariah, amalan dalam konteks ibadah yang pernah diamalkan Nabi atau pernah diamalkan khalifah atas persetujuan Nabi, takrir namanya. Ini amalan syariat. Di luar itu semua amalan bid'ah. Ini dulu. Jadi bid'ah tidak merambah ke teori, sistem, sarana, metode, itu agak duniawi, tidak termasuk itu. Jadi berangkat dari amalan ibadah yang berlawanan dengan yang pernah diamalkan Nabi, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, ini semuanya amalan bid'ah. Maka kemudian dilanjutkan wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal-hal baru. Dalam apa? Ya konteksnya tadi, amalan, bukan kopiah, bukan sepeda motor, bukan HP. Ini sarana. Maka nanti
biasanya apa? Orang memahami bid'ah agak kacau karena dari Imam Syafi'i, al bid'atu dorbani ini. Padahal contoh dari Imam Syafi'i adalah salat tarawih. Nikmatul bid'atu hadihi dari Sayyidina Umar itu kan. Salat tarawihnya kan sudah ada di zaman Nabi, berjamaah pun ada. Namun prakarsa ini namanya metode untuk mempersatukan umat di masjid. Kan sarana atau katakanlah metode itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Mungkin itu di siapa? Ya. Nah, jadi nggak ada bid'ah hasanah kalau dalam konteks amalan ibadah, nggak ada. Nggak ada. Bid'ah hasanah adalah sarana, metode. Pondok pesantren dulu nggak ada. Harus belajar jam sekian ini ilmu ini, jam sekian nggak ada dari dulu. Bahkan ini nggak ada di zaman Nabi. Tidak, bid'ah ini di luar masalah duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau tentang duniawi kau lebih pandai dari aku, kata Nabi. Saya ini hanya mengemban masalah agama. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Nah, jelas sobat-sobat ya, terutama para sobat-sobat yang selama ini ya kontra terhadap dakwah pencerahan saya, yang selama ini selalu ngeyel ya, mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya bagaimana ya tanggapannya mengenai ya bahwa Kiai Anda sendiri mengatakan bid'ah hasanah tidak ada. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.